kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya, Aurika Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Jasad lelaki Parubaya ditemukan di kawasan kompleks Jakabaring Sport City, Palembang. Sumur minyak ilegal yang berlokasi di dekat Sungai Dawas, Kabupaten Musi, Banyuasin kembali meledak dan menelan korban. Minyak goreng bersubsidi minyak kita kembali langka di sejumlah pasar di kota Palembang. Harga eceran tertingginya pun kini naik. Kita ke informasi pertama, seorang pria Parubaya ditemukan tewas di kawasan kompleks Jakabaring Sport City, Palembang pada Selasa sore. Jasad tersebut ditemukan warga di sebuah semak belukar. Warga dan para pekerja di kawasan kompleks Jakabaring Sport City Palembang dikejutkan dengan temuan sesosok jasad pria Parubaya di sebuah semak belukar di pinggir kanal Jakabaring pada Selasa sore. Berdasarkan hasil pemeriksaan polisi, ia diketahui bernama Sumarno, warga Talangkemang 13 Ulu, Seberang Ulu 2 Palembang. Tidak jauh dari jasad tersebut ditemukan sejumlah peralatan pancing. Anak Sumarno yang datang ke lokasi tak kuasa menahan tangis saat melihat ayahnya sudah tak bernyawa. Jasad Sumarno pertama kali ditemukan oleh seorang warga yang hendak memancing di lokasi sekitar. Penemuan tersebut kemudian dilaporkan kepada petugas keamanan kompleks Jakabaring Sport City Palembang. Kemudian keluarga juga menerangkan memang almarhum pamitan tadi pagi pukul 7 pagi membawa alat pancing dengan menggunakan sepeda untuk memancing. Untuk ini korban sendirian apa gimana bang? Sendirian, korban sendirian. Sendirian mancing. Oke. Selanjutnya tadi bang dibawa ke mana bang? Selanjutnya tadi kita sempat bawakan ke rumah sakit daerah. Kemudian keluarga juga sudah ikut tadi ke rumah sakit. Ini lewat mancing. Ini jenguknya uang tuh mancing cuman mana uangnya terguling. Terguling. Dia langsung ke sana. Langsung ngajak kami umpat, yuk barang. Jadi kalau tak kenal usaha, jadi ketempuhan. Pada jenguk kenal, mengendul. Yalah manggil tukang sapu, tak tahu ada keluarga juga. Telepon. Berarti sudah lama udah. Lama pasti itu sudah. Kalau lo sudah kegagapan ini kayaknya 10-an. Untuk mengetahui penyebab pasti kematian, jasad Sumarno dibawa polisi ke RSUD Bari Palembang untuk divisum. Kasus ini ditangani oleh Polsek Seberang Ulu 1 Palembang. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Berita selanjutnya, Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Selatan menggelar operasi Patu Musi 2024 di Jalan Ahmad Yani Seberang Ulu 2 Palembang pada Selasa siang. Pengendara yang melanggar ditilang di tempat. Petugas gabungan menggelar razia dengan memberhentikan kendaraan roda 2 dan roda 4 yang melintas di kawasan Jalan Ahmad Yani, Seberang Ulu 2, Palembang pada Selasa siang. Dalam razia kali ini, petugas menyasar pengendara yang tidak dilengkapi dokumen berkendara seperti SIM dan STNK. Sanksi berupa tilang di tempat diberikan bagi pengendara yang melakukan pelanggaran. Tidak hanya itu, kendaraan yang belum membayar pajak kendaraan juga dijaring petugas. Bagi mereka yang belum membayar pajak kendaraan, petugas menawarkan pembayaran pajak di tempat agar pengendara tidak dikenakan sanksi tilang. Razia gabungan ini melibatkan petugas dari Ditlantas Polda Sumsel, Samsat Palembang, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda Sumatera Selatan. Penindakan kepada pengendara kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 yang tidak melengkapi surat-surat maksudnya kan ada SIM, ada STNK ya. Nah, barang siapa yang pengendara tidak melengkapi kelengkapan surat-surat akan dilakukan penindakan. Satu, apabila dia menggunakan SIM STNK pajaknya masih belum dihidupkan, dilakukan peneguran. Nah, ya. Ini tujuannya adalah untuk mengingatkan masyarakat bahwa pajak itu adalah perlu untuk pembangunan, ya, untuk pembangunan kita, karena pajak itu adalah dipungut dari masyarakat untuk pembangunan daerah. Hari ini kami bersama di Lantas Polda Sumatera Selatan, Jasara Harja dan Bapenda melaksanakan bulan batu pajak dalam rangka mengecek kelengkapan administrasi kendaraan, baik itu aksesoris dan
sebagainya, dan kelengkapan untuk surat-surat instansi keterangan. Sekaligus juga teman-teman dari kepolisian juga menghimbau kepada seluruh pengendara baik roda 2 dan roda 4 untuk mematuhi keselamatan dan mematuhi peraturan agar tertib berlalu lintas berjalan dengan baik dan lancar. Ya, penertiban ini Pak. Saya tidak takut razia ini karena saya ini lengkap surat saya. Oh gitu. Saya tidak takut dengan razia. Oh, ya. Jadi nggak takut Pak ya karena. Tidak. Kalau saya tidak lengkap tidak takut dengan razia. Oke. Pendapat Bapak Pak dengan adanya kegiatan ini, apa pendapat Pak gimana? Itu bagus untuk razia itu, untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas, sama untuk memperlengkapi para yang motor-motor yang ilegal ini kan. Oh. Razia yang digelar selama 1 jam ini menjaring 14 sepeda motor yang tidak membawa surat-surat kendaraan. Operasi Patuh Musi 2024 digelar selama 2 pekan sejak tanggal 15 Juli hingga 28 Juli 2024 untuk menekan jumlah pelanggaran lalu lintas di jalan raya. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. 1 dari 3 kawanan spesialis pencurian baterai tower provider lintas provinsi diringkus polisi usai melakukan aksinya di wilayah Desa Talangbulang, Kabupaten Pali. Sementara 2 rekan tersangka yang buron masih diburu polisi. Dengan tangan di borgol, tersangka bernama Johannes Juliardi Sidabutar alias JJ langsung dicecar sejumlah pertanyaan oleh tim pidana umum Polres Pali. Tersangka merupakan 1 dari 3 kawanan spesialis pencurian baterai tower provider lintas provinsi di Pulau Sumatera. Tersangka digelandang ke Mapolres Pali usai melakukan aksinya di kawasan Desa Talangbulang, Kabupaten Pali. Penangkapan tersangka dilakukan setelah polisi mendapatkan laporan dari warga Desa Talangbulang. Berdasarkan pemeriksaan polisi, tersangka bersama 2 rekannya yang masih buron telah melakukan pencurian baterai tower provider hampir di seluruh wilayah Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu. Baterai tersebut dijual secara daring kepada seorang penadah di Kabupaten Bogor dengan harga yang jauh lebih murah. Pelakunya merupakan pemain ataupun sindikat lintas provinsi ya. Jadi ada di Lampung, kemudian di Sumsel, ada di Sekayu, Muara Enim dan Batu Raja, kemudian ada di Jambi, dan juga ada di Bengkulu. Untuk barang yang dicuri rencana akan dijual ke Bogor melalui ekspedisi online oleh pelaku. Berapa Pak harga kisaran harga yang mereka jual Pak? Untuk dari harga baterai yang 15 juta dijual dengan harga yang hanya 2.500.000 ataupun 2 juta. Polisi menyita sejumlah barang bukti, yaitu peralatan yang dipergunakan seperti linggis, gunting baja, 3 buah baterai provider, dan 1 unit kendaraan minibus. Atas perbuatannya, tersangka dijerat polisi dengan pasal tentang pencurian yang ancaman hukumannya paling lama 5 tahun penjara. Sementara itu, polisi masih memburu 2 rekan tersangka lainnya. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Pali.